Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky, NPM saya 20700651637, Prodi saya Sistem Informasi, dosen pengampu saya Ibu Ira Diana Solihati, SSI MMSI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. 1. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. 2. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. 3. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. 4. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. 5. Menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. 6. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Manfaat manajemen sumber daya manusia. 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. 2. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan yang akan mengakibatkan pekerjaan terhambat, jadi harus tepat. 3. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya, untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategis. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. 4. Penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. 5. Penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup. 1. Mendesain serta mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan atau pegawai. 2. Merencanakan melakukan perekrutan, seleksi, pelatihan, serta mengembangkan karyawan atau pegawai secara efektif dan efisien supaya bisa melakukan pekerjaan secara totalitas sesuai yang telah dirancang. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis yang dapat memberikan kenyamanan untuk karyawan atau pegawai sehingga menimbulkan kepuasan untuk karyawan yang dapat meningkatkan produktivitasnya serta bisa mengembangkan karirnya. 4. Mempertahankan serta menjamin efektivitas serta etos kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama bagi karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Staffing atau employment. Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau pengelolaan terhadap tenaga kerja organisasi. Dalam penerapannya, staffing dilakukan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Staffing memiliki peran penting dalam membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Performance evaluation.
Mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi karyawan atau calon karyawan terpilih. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan di divisi SDM. 3. Compensation. Fungsi lain dari divisi SDM adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Pengelolaan gaji memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi. 4. Training dan development. Fungsi selanjutnya dari MSDM adalah mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami karyawan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. 5. Employee relation. Tugas dan tanggung jawab MSDM juga adalah berupaya membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja, seperti serikat kerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan karena permasalahan dapat diatasi dengan baik. Relasi ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan karyawan melakukan demonstrasi. 6. Personal research. Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan. 7. Safety and health. Iklim yang kondusif serta aman dan sehat dapat membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Salah satu tugas dan tanggung jawab MSDM adalah memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi. Keuntungan yang akan didapat jika melakukan manajemen yang baik. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM. Jika terdapat pekerjaan yang sudah tidak maksimal, bisa dialihkan ke divisi yang lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar kinerja tidak menurun akibat kejenuhan yang dialami jika bekerja dalam satu bidang yang sama. 2. Hemat biaya. Jika organisasi mampu memanajemen SDM dengan baik, maka perekrutan pegawai baru dan pemerhatian pegawai yang sudah terlalu lama akan menghemat pengeluaran perusahaan. 3. Meningkatkan performa kerja. Dengan motivasi yang selalu diberikan kepada pekerja, hal ini akan menghindari organisasi dengan risiko kemungkinan pekerja mogok kerja, pemalas-malasan, hingga yang terburuk tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. 4. Meningkatkan loyalitas pekerja. Pekerja akan semakin loyal jika mereka merasa dimiliki, dilihat, dan dihargai oleh organisasinya. 5. Menciptakan suasana harmonis. Jika tidak terdapat permasalahan untuk bekerja, maka suasana nyaman dalam lingkungan kerja akan tercipta. Kerugian manajemen sumber daya manusia jika tidak diterapkan dengan baik. 1. Efektivitas dan efisiensi menurun drastis. 2. Tidak ada struktur organisasi yang jelas. 3. Pengeluaran perusahaan membengkak. 4. Kesejahteraan karyawan akan terganggu. 5. Sistem pengelolaan masalah yang kacau. Ini adalah referensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.